Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Baso Didik Hikmawan, Master of Pharmaceutical Science, dosen tetap Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, dengan home base pada program studi Sarjana Farmasi. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah biologi farmasi, khususnya farmakognosi, fitokimia, etnomedisin, standarisasi bahan alam, dan pengembangan obat berbasis sumber daya alam. Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, saya mengampu sejumlah mata kuliah dalam rumpun biologi farmasi dan bahan alam, antara lain farmakognosi dan etnomedisin, farmakognosi 1, biologi farmasi, bahan alam farmasi, fitoterapi, biosistematika etnofarmaka, standarisasi mutu dan keamanan produk farmasi, serta beberapa mata kuliah praktikum. Pada video ini, saya menampilkan gambaran proses pembelajaran pada mata kuliah farmakognosi dan etnomedisin sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada sertifikasi dosen. Cuplikan pembelajaran berasal dari pertemuan ke-6 dengan topik alkaloid dari pengetahuan tradisional menjadi penemuan obat modern. Farmakognosi dan etnomedisin merupakan mata kuliah wajib berbobot 2 SKS pada semester 6 program studi Sarjana Farmasi. Mata kuliah ini membahas pengenalan dan autentikasi tumbuhan obat, pembuatan dan pengendalian mutu simplicia, metabolit sekunder dan kaitannya dengan aktivitas biologis, prinsip ekstraksi, identifikasi, dan standarisasi, serta evaluasi penggunaan obat tradisional berdasarkan bukti ilmiah. Pada bagian etnomedisin, mahasiswa mengikuti project-based learning dengan luaran berupa manuskrip review artikel mengenai praktek pengobatan tradisional pada berbagai etnis di Indonesia. Adapun CPMK yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu 1. Mampu menunjukkan sikap etis, profesional, bertanggung jawab, dan menghargai keanekaragaman budaya, serta pengetahuan tradisional dalam proses pembelajaran dan proyek etnomedisin. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan konsep dasar farmakognosi, identifikasi bahan obat, simplicia, metabolit sekunder, serta hubungannya dengan khasiat dan keamanan tanaman obat. Yang ketiga, mampu mengklarifikasikan dan menganalisis golongan metabolit sekunder utama berdasarkan sumber, karakteristik, asal biosintesis, identifikasi, dan aktivitas farmakologisnya. Kemudian yang keempat, mampu menerapkan prinsip dasar ekstraksi, identifikasi, dan standarisasi simplicia atau ekstrak melalui analisis kasus berbasis data. Pada pertemuan ke-6, mahasiswa mempelajari alkaloid sebagai salah satu golongan metabolit sekunder yang penting dalam farmakognosi dan pengembangan obat. Setelah pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu, pertama, menjelaskan pengertian dan karakteristik umum alkaloid, kedua, membedakan alkaloid sejati, protoalkaloid, dan pseudoalkaloid, ketiga, menjelaskan fungsi ekologis alkaloid, termasuk rasa pahit, pertahanan terhadap herbivora, dan keuntungan evolusioner. Keempat, menganalisis kasus atropin dari Atropa belladonna dan menghubungkan pengetahuan etnomedisin dengan pengembangan obat modern. Proses pembelajaran saya kelola melalui 3 tahap, yaitu delivery, interaction, and assessment. Pada tahap delivery, pembelajaran diawali dengan apersepsi dan aktivitas pengetahuan awal, agar mahasiswa dapat menghubungkan topik alkaloid dengan materi metabolit sekunder pada pertemuan sebelumnya. Pada tahap interaction, saya menggunakan ceramah interaktif, inquiry learning, think, pair, and share, tanya jawab, dan case method. Mahasiswa mengamati, berdiskusi, dan menyampaikan argumentasi dan menganalisis kasus keracunan alkaloid tropan dari Atropa belladonna. Kemudian pada tahap assessment, evaluasi formatif dilakukan melalui respon mahasiswa, diskusi, analisis kasus, mini kuis, tugas terstruktur, dan refleksi. Penilaian pada mata kuliah dilakukan secara berkelanjutan dan diselaraskan dengan capaian pembelajaran. Adapun komponennya terdiri atas UTS 10%, UAS 25%, proyek 30%, studi kasus dan tugas 25%, serta penilaian afektif 10%. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu menghafal metabolit sekunder, tetapi mampu berpikir kritis, mengevaluasi manfaat dan keamanan tanaman obat, serta menghubungkan alam, budaya, dan sains. Bagi saya, pengetahuan tradisional bukanlah akhir dari proses ilmiah, tetapi seringkali menjadi awal dari sebuah penemuan. Berikut cuplikan proses pembelajaran pertemuan ke-6 dengan topik alkaloid
Dari pengetahuan tradisional menuju penemuan obat modern. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Semoga adik-adik mahasiswa sekalian tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Saat ini saya sudah membuka STAR, jadi silakan adik-adik sekalian melakukan presensi di web STAR. Baik, ketemu lagi kita dalam perkuliahan farmakognosi dan etnomedicine, dan ini merupakan pertemuan ke-6 ya. Tapi sebelum memulai perkuliahan, saya ingin kalian melihat dulu ada gambar di sini. Kita lihat apakah persamaan dari keempat gambar ini. Ada yang bisa menjawab kira-kira apa persamaan dari keempat tumbuhan ini? Silakan, apa Dek? Sama-sama dari bahan alam. Oke, ada yang lain? Pak, Ya. sama-sama bisa jadi bahan obat. Sama-sama bisa jadi bahan obat. Oke. Kita lihat dulu gambar pertama ada kopi. Biasanya kalau kita minum kopi, apa hal yang pertama kali kita rasakan? Pahit ya. Oke. Kemudian ada kulit batang kina. Jadi kulit batang kina ini juga berasa pahit. Sama halnya dengan belladonna dan opium. Maka keempat persamaan dari gambar ini adalah sama-sama memiliki rasa yang pahit. Nah, rasa pahit ini biasanya bersumber dari salah satu jenis metabolit sekunder, yaitu terkait alkaloidnya. Oke, jadi kalau kemarin kita belajar terkait kenapa kok tumbuhan obat bisa memberikan efek terapis ya, itu karena adanya metabolit sekunder. Oke, masih ada yang ingat apa itu metabolit sekunder? Ya, silakan. Senyawa dalam tanaman yang biasanya digunakan tanaman itu sebagai bentuk survival gitu Pak. Oke, jadi betul ya. Metabolit sekunder itu adalah suatu senyawa spesifik yang ada di dalam tumbuhan ataupun makhluk hidup ya, yang diproduksi bukan untuk kebutuhan esensial hidupnya. Jadi biasanya diproduksi salah satunya tadi disebutkan bahwa untuk pertahanan ya atau bentuk survival dari si makhluk hidup tersebut, termasuk salah satunya adalah tumbuhan. Kali ini kita akan membahas salah satu golongan metabolit sekunder yang ada di dalam tumbuhan, yaitu adalah alkaloid. Lalu kemudian ada beberapa metabolit sekunder yang lain, contohnya adalah fenolik, flavonoid, tanin, kemudian ada terpenoid. Ini nanti juga kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Adapun capaian pembelajaran yang dituju, jadi nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, adik-adik diharapkan pertama mampu menjelaskan pengertian dari alkaloid. Kemudian yang kedua, nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, adik-adik mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana sih karakteristik dari si alkaloid ini. Kemudian yang ketiga, kalian juga mampu mengklasifikasikan alkaloid berdasarkan jalur biosintesisnya. Kemudian yang keempat, menjelaskan hubungan alkaloid dengan etnomedicine dan pengembangannya untuk menjadi obat modern. Jadi ada 4 hal ini nanti yang akan adik-adik dapatkan setelah mengikuti perkuliahan ini. Oke, ini kenapa kok kita harus belajar alkaloid ya? Jadi alkaloid ini merupakan salah satu senyawa yang biasanya dijadikan obat ya. Jadi ini ada beberapa alkaloid penting yang saya tampilkan. Saya yakin adik-adik sering mendengarnya. Yang pertama adalah morfin. Ada yang tahu morfin ini golongan apa? Opioid. Opioid ya, oke betul. Jadi morfin ini memberikan efek yaitu pereda nyeri. Kemudian juga ada atropin. Ya, atropin ini seringkali digunakan untuk kegawat daruratan. Jadi kalau ada yang pernah dengar kok atropin ini digunakan sebagai kegawat daruratan, padahal seringnya di lapangan itu terjadi keracunan atropin gitu. Ya itu karena kelebihan dosis ya. Jadi alkaloid ini memang unik ya. Salah satunya yaitu atropin, karena tadi jika dosisnya berlebih maka bisa menyebabkan toksisitas pada kita gitu, kepada manusia. Tapi dengan dosis yang tepat pada dosis terapi, maka dia akan menghasilkan efek terapi yang diinginkan. Oke, kemudian ada salah satu lagi yaitu vincristin. Ada yang tahu vincristin ini dari tumbuhan apa? Pernah dengar tapak darah? Pernah. Nah, jadi vincristin ini merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder, tepatnya alkaloid yang diisolasi dari tapak darah. Oke, kemudian apa sih alkaloid itu gitu ya? Kalau adik-adik lihat, perhatikan ya, di sini ada struktur morfin yang saya tampilkan, seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa morfin ini merupakan salah satu jenis alkaloid. Nah, alkaloid itu merupakan metabolit sekunder. Ya, tadi sudah dijelaskan apa itu metabolit sekunder.
tentunya yang mengandung atom nitrogen dan umumnya memiliki aktivitas biologis yang kuat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, morfin ini memiliki struktur yang ada nitrogennya, ya. Jadi alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder yang mengandung atom nitrogen. Tapi harus dicatat adik-adik sekalian bahwa tidak semua senyawa yang mengandung nitrogen adalah alkaloid. Ya. Contohnya apa senyawa yang tidak bukan merupakan alkaloid tapi mengandung nitrogen? Misalnya asam-asam amino ya. Jadi asam amino itu bukan alkaloid. Tapi asam amino, protein itu mengandung nitrogen. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Nah, lalu apa karakteristik dari alkaloid? Karakteristik alkaloid itu yang pertama yang khas adalah tadi yang saya sebutkan sebelumnya bahwa mengandung atom nitrogen. Kemudian selanjutnya merupakan metabolit sekunder tentu ya. Kemudian rasanya pahit. Tadi kalau saya beri contoh 4 gambar di depan sebelum kita memulai perkuliahan tadi, ada kopi, kemudian ada batang kina dan ada apa tadi? Belladonna. Ya, belladonna gitu ya. Nah, semuanya rasanya pahit karena mengandung senyawa alkaloid. Jadi umumnya senyawa alkaloid itu berasa pahit, tapi tidak semua ya, tidak semua juga rasanya pahit. Ada beberapa yang tidak pahit, tapi misalnya pedas gitu ya. Kemudian memiliki aktivitas farmakologis atau biologis yang tinggi. Keunggulan inilah yang kita manfaatkan di dunia farmasi ya, karena alkaloid ini dengan dosis yang kecil akan memberikan efek farmakologis yang tinggi gitu. Kira-kira mengapa sebagian besar alkaloid memiliki rasa yang pahit ketika kita konsumsi? Contohnya kopi lah. Apa yang membuat manusia merasakan rasa pahit? Karena ada reseptor pahit, ya. Jadi ada reseptor pahit. Nah, reseptor pahit inilah nanti yang akan berikatan dengan alkaloid yang kita konsumsi, sehingga nanti akan dirasakan rasa yang pahit. Ya, seperti itu. Jadi alkaloid ini memiliki struktur yang spesifik, dia bisa berinteraksi dengan reseptor pahit yang ada di lidah. Sehingga ketika kita konsumsi, maka rasa pahitnya akan terasa. Oke, lanjut. Kemudian mengapa tumbuhan menghasilkan alkaloid? Kenapa kok tumbuhan kira-kira menghasilkan, jangan alkaloid dulu deh, metabolit sekunder. Kira-kira kenapa tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder? Untuk pertahanan, ya betul sekali ya. Jadi, sebagaimana yang kita sampaikan minggu lalu, bahwa metabolit itu terdiri atas dua garis besar ya. Yang pertama itu metabolit primer, kemudian yang kedua itu adalah metabolit sekunder. Nah, metabolit primer itu esensial untuk pertumbuhannya, untuk bertambah tinggi, untuk bertambah besar. Itu merupakan kerjanya metabolit primer. Metabolit sekunder ini nanti akan diproduksi oleh tumbuhan, salah satunya itu ketika digunakan sebagai bentuk survival tadi sebelumnya ya, bentuk survival untuk bertahan hidup. Jadi contohnya ada tumbuhan ini nanti akan memproduksi alkaloid itu untuk melakukan perlindungan diri terhadap misalnya serangga atau ulat yang memakan daunnya misalnya. Itulah kenapa kok diproduksi si alkaloid ini. Yang akhirnya nanti akan memberikan keuntungan evolusi. Jadi alkaloid ini sebenarnya bukan dihasilkan untuk manusia ya. Jadi alkaloid ini dihasilkan oleh tumbuhan untuk mempertahankan hidupnya. Terus bagaimana sih alkaloid itu terbentuk ya? Jadi secara garis besar alkaloid itu terbentuk melalui prekursor namanya ya. Jadi bahan awal yang digunakan untuk mensintesis senyawa-senyawa. Jadi contohnya kalau ada di slide ini adalah misalnya ada ornitin, ini asam amino, kemudian ada tirosin, kemudian ada lisin dan juga ada triptofan, yang kesemuanya ini nanti akan menghasilkan yang namanya alkaloid. Nah, alkaloid yang dihasilkan oleh si ornitin, tirosin, lisin dan triptofan ini berbeda-beda ya, berbeda-beda. Jadi misalnya triptofan. Jadi triptofan ini nanti akan menghasilkan alkaloid yang kita kenal dengan istilah indol alkaloid. Contoh indol alkaloid itu adalah tadi yang saya sebutkan dari tapak darah apa senyawanya? Vincristin, ya betul sekali, vincristin. Kemudian yang kedua di sini ada lisin ya. Jadi kalau lisin ini nanti akan menghasilkan senyawa piperidin alkaloid namanya. Jadi piperidin alkaloid. Kemudian ada tirosin. Nanti tirosin ini menghasilkan isoquinolone alkaloid ya.
Jadi succinylcholine alkaloid ini contohnya tadi adalah morfin. Oke. Jadi kalau dilihat strukturnya nanti akan memiliki struktur yang mirip dengan asam amino asalnya, gitu ya. Jadi alkaloid tadi diproduksi pasti akan memiliki bentuk struktur dasar dari asam amino asalnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ya? Lanjut ya. Oke. Nah, berdasarkan letak nitrogen, tadi kita sudah membahas ya bahwa alkaloid itu pasti akan ada atom nitrogennya. Nah, berdasarkan letak nitrogennya di strukturnya, serta asal asam aminonya, itu alkaloid diklasifikasikan menjadi 3. Ada yang kita kenal dengan alkaloid sejati, kemudian ada protoalkaloid, dan ada juga pseudoalkaloid atau alkaloid semu ya. Oke, kita bahas terkait alkaloid sejati dulu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, morfin itu merupakan salah satu contoh alkaloid sejati. Coba perhatikan strukturnya. Kalau kalian perhatikan, nitrogennya itu terletak di dalam cincin, ya. Jadi alkaloid sejati itu, ketika nitrogennya di dalam hydrosiklik, maka itu kita bisa golongkan menjadi alkaloid sejati. Kalau kita perhatikan pada protoalkaloid, coba lihat nitrogennya apakah di dalam cincin? Ya. Tidak. Ya. Jadi ini disebut dengan protoalkaloid karena nitrogennya pada struktur tidak berada di dalam cincin. Oke. Kemudian secara asal alkaloid sejati dan protoalkaloid itu merupakan alkaloid yang berasal dari asam amino. Jadi prekursornya berasal dari asam amino tadi. Tadi ada 4 yang saya sebutkan asam amino. Nah, itu merupakan turunan menghasilkan turunan alkaloid sejati dan protoalkaloid. Lalu apa pseudoalkaloid itu, Pak? Jadi pseudoalkaloid itu nitrogennya tidak berasal dari asam amino. Ya, tidak berasal dari asam amino. Kemudian bukan hasil metabolit primer asam amino juga. Jadi tadi bukan dari keempat itu. Kemudian sering berasal dari purin, kemudian metabolit yang lain, misalnya terpenoid, kemudian ada juga sumber yang lain. Contohnya apa? Contohnya kafein. Ya, bisa lihat kafein. Kafein itu alkaloid di dalam kopi. Ya. Oke. Nah, adik-adik silakan berdiskusi teman di sampingnya, ya. Dan jawab pertanyaan ini. Kira-kira mengapa senyawa pertahanan tumbuhan? Tadi kan kita sepakat ya bahwa alkaloid itu dihasilkan oleh tumbuhan untuk mempertahankan dirinya ya, untuk survival ya. Tapi mengapa kok senyawa pertahanan tumbuhan yang bersifat toksik bagi serangga tadi, bagi ulat gitu, dapat dimanfaatkan sebagai obat bagi manusia? Coba berdiskusi dengan teman sampingnya dan saya beri waktu 1 menit. Gimana? Kenapa tuh kira-kira? Kenapa gitu? Oke. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ke teman-temannya kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Belum jawab, Pak. Ya, silakan. Jadi kenapa senyawa pertahanan tumbuhan tadi yang seperti alkaloid yang sebenarnya bersifat toksik bagi herbivora, tapi dapat dimanfaatkan sebagai obat bagi manusia. Nah, ini berkaitan dengan dosisnya, Pak, dosis penggunaannya. Sebagaimana obat pada umumnya, dosisnya itu kan antara manfaat sebagai obat dan manfaat sebagai racun itu kan berbeda tipis, Pak. Nah, disinilah letak kehebatan manusianya untuk menentukan dosis yang bisa dipakai sebagai obat. Contohnya tadi kalau misalnya morfin kok pada dosis yang normal dia bisa sebagai anti nyeri. Namun ketika dia dosisnya berlebihan dapat menyebabkan halusinasi atau toksisitas. Begitu juga kalau misalnya seperti vincristin tadi. Vincristin pada empirisnya dulu digunakan sebagai obat diabetes, tapi ternyata setelah penggunaan jangka panjang dia menyebabkan efek toksik pada manusia dan setelah diteliti lagi ternyata dia bisa sebagai obat anti kanker. Kemudian seperti atropin. Atropin kalau misalnya dia dosisnya standar dia akan dapat sebagai obat kegawat daruratan. Namun ketika dipakai dalam dosis yang terlalu tinggi, maka ya dia dapat menyebabkan efek toksisitas. Jadi pada intinya adalah di sini kenapa bisa menjadi obat karena kemampuan manusia untuk menentukan dosis terapi yang dibutuhkan. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk teman-temannya.
Oke, jadi benar ya. Jadi salah satu yang menentukan senyawa itu berefek adalah dosisnya. Bisa jadi di serangga dosis yang kecil itu sudah bisa menyebabkan kematian atau efek toksik di serangga tersebut atau ulat tersebut. Namun pada manusia dengan konsumsi yang sangat kecil gitu belum memberikan efek. Tetapi dengan dalam konsumsi yang banyak itu akan memberikan efek. Ada lagi selain dosis, apa kira-kira? Tadi kembali lagi, kenapa kita merasakan rasa pahit? Reseptor. Ya, jadi selektivitas dari senyawa alkaloid yang diproduksi oleh tumbuhan bisa jadi dia tidak berikatan dengan reseptor yang diinginkan sehingga dia dapat menyebabkan toksik pada manusia. Tapi berbeda dengan serangga. Di serangga dia lebih selektif gitu, atau mungkin metabolismenya menghasilkan metabolit yang toksik terhadap si serangganya. Tapi di manusia tidak. Maka selain dosis tadi ada berdasarkan strukturnya juga selektivitasnya, ya. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kok senyawanya toksik di serangga tapi di manusia tidak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum? Lanjut ya. Oke. Tadi sudah saya beri contoh. Nah, ini saya highlight kembali bahwa contoh alkaloid yang penting dalam sejarah penemuan perkembangan obat ya. Itu adalah ada morfin, ada kina, ada atropin dan juga ada vincristine. Lalu bagaimana sih cara kita mengembangkan ya pengetahuan etnomedicine atau farmakognosi yang selama ini dilakukan oleh orang tua dulu dan secara turun-temurun itu menjadi obat modern gitu. Perjalanannya yang pertama kita melihat dulu tumbuhan apa yang memiliki bukti empiris atau pernah digunakan secara tradisional oleh etnis tertentu. Misalnya saya ambil contoh penggunaan tradisional kulit batang kina. Ini arahnya ke malaria ya. Nah, kemudian dilakukan isolasi. Jadi mungkin di pelajaran kromatografi atau di pelajaran yang lain kalian belajar terkait bagaimana cara mengisolasi senyawa bahan alam. Nah, dari tumbuhannya kita mengisolasi kina, kemudian diuji farmakologisnya. Uji farmakologis di sini tentu bisa dari in silico dulu, kemudian in vitro, kemudian in vivo, baru klinis gitu ya. Nah, jadi uji farmakologi ini dilakukan untuk screening terhadap klaim dari penggunaan tradisionalnya. Jadi misalnya penggunaan tradisionalnya selama ini digunakan untuk anti malaria, maka kita screening farmakologisnya hanya untuk malaria. Jadi ini mempercepat penemuan obat karena sudah ada bukti empirisnya. Ya, jadi kita tidak lagi mencari tumbuhan baru, kemudian baru mau screening satu-satu farmakologisnya. Jadi etnomedicine ini sebenarnya memberikan kita data awal, data empiris ya, data empiris bahwa dengan secara turun-temurunnya dikonsumsi, artinya tumbuhan tersebut tidak toksik terhadap manusia gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah punya data terkait aktivitas biologisnya, terkait klaim penggunaan empirisnya gitu. Oke. Kemudian akhirnya ditemukanlah obat malaria. Jadi etnomedicine ini menjadi inspirasi dalam penemuan obat modern. Jadi pengetahuan etnomedicine ya sampai saat ini tentu tetap memberikan sumbangsi yang besar terhadap perkembangan atau penemuan obat modern sampai saat ini. Oke, ini adik-adik silahkan nanti di download ya, artikelnya. Ini ada review artikel, judulnya Natural Product Continue to Inspire Drug Discovery. Jadi di dalam artikel ini itu meng-highlight bahwa lebih dari 60% obat ya anti kanker berasal dari senyawa alami atau turunannya. Jadi semuanya berasal dari makhluk hidup, biasanya tumbuhan, hewan dan mikroorganisme. Kemudian alkaloid masih menjadi salah satu sumber penting untuk penemuan obat baru. Jadi di dalam artikel ini dia meng-highlight bahwa alkaloid masih menjadi salah satu sumber penting. Kemudian di dalam artikel yang sama juga itu meng-highlight bahwa pendekatan etnofarmakologi membantu mempercepat penemuan senyawa bioaktif yang baru. Ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita punya bukti empiris ya dari studi etnomedicine misalnya, itu sudah menjadi data awal untuk melakukan penemuan obat baru atau obat yang nantinya strukturnya bisa menginspirasi orang-orang sintesis untuk menemukan obat-obat yang
baru dengan efektivitas yang tinggi tapi dengan efek samping yang rendah. Jadi alkaloid itu terus memberikan kontribusi besar bagi pengembangan obat modern. Oke, di sini ada kasus. Saya ingin kalian nanti silakan dibaca kasusnya. Jadi di sini ada seorang pasien mengalami mulut kering, pupil melebar, dan takikardia setelah mengkonsumsi buah belladonna. Pertanyaannya yang pertama, senyawa golongan apa yang kemungkinan menjadi penyebabnya? Kemudian apa mekanisme kerjanya? Ya. Jadi saya berikan waktu mungkin 5 menit ya. Silakan berkelompok kecil, mungkin 3 orang. Kemudian nanti saya minta untuk dipaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Ya. Oke, baik. Dari kelompok mana yang mau memaparkan hasilnya? Oke, silakan. Di depan ya. Baik. Kalau dari kelompok kami, menurut kelompok kami itu jawaban dari yang pertama, pasien mengalami sindrom atau antikolinergik akibat alkaloid tropan, terutama senyawa atropin dan skopolamin yang terdapat pada buah belladonna. Terus yang kedua itu jawabannya apa mekanisme kerjanya? Yang kedua, memblokir reseptor muskarinik sehingga aktivitas parasimpatisnya itu menurun dan muncul mulut kering, pupil melebar, dan takikardia. Sekian dan terima kasih. Jadi kalau kita lihat di sini pasiennya mengalami sindrom apa tadi? Antikolinergik. Ya, oke. Kemudian senyawa golongan apa yang kemungkinan menjadi penyebabnya? Tentu tadi alkaloid karena kita membahas alkaloid, tapi senyawa spesifiknya itu adalah atropin dan oke, golongannya atropan, senyawanya adalah atropin dan skopolamin. Oke. Ya, itu berasal dari atropa belladonna ya. Kemudian apa mekanisme kerjanya? Tadi memblokir reseptor muskarinik. Ya. Oke. Sekarang untuk mengecek pemahaman adik-adik sekalian, apakah paham atau tidak sejauh mana? Di sini ada mini quiz. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu cukup 3 menit ini ya. Ya, silakan. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kinin diperoleh dari tanaman apa? Kina. Oke, betul sekali. Kemudian ada contoh alkaloid dengan efek analgesik yang kuat adalah yang mana di sini? Morfin. Oke, morfin. Kalau tadi morfin dari golongan apa? Alkaloid sejati, pseudoalkaloid atau Oke, alkaloid sejati. Belum selesai pertanyaannya sudah menjawab. Bagus sekali. Oke, selanjutnya. Mengapa tumbuhan menghasilkan alkaloid? Untuk mempertahankan diri. Oke, untuk pertahanan diri terhadap herbivora. Baik. Sekarang sebelum kita masuk ke ringkasan, di sini ada, kalau ada bisa kelihatan sampai belakang? Kelihatan ya. Jadi jika Anda nanti suatu saat yang menemukan tanaman yang secara tradisional digunakan oleh masyarakat, diyakini untuk mengobati demam, bagaimana kira-kira Anda membuktikan manfaatnya secara ilmiah? Jadi hal yang pertama yang kita lakukan tentu adalah mendokumentasi ya, mendokumentasi penggunaannya, bagaimana cara penggunaannya, seberapa banyak biasanya digunakan, kemudian bagian apanya yang digunakan. Kemudian kita juga mengecek identitas tumbuhannya. Jadi kita melakukan determinasi tumbuhan, kemudian barulah kita melakukan tadi dari ekstraksi, kemudian diisolasi, kemudian nanti diujikan aktivitas biologisnya. Jadi hari ini kita belajar terkait yang pertama, alkaloid merupakan metabolit sekunder yang mengandung nitrogen. Ya. Kemudian yang kedua, alkaloid berfungsi sebagai sistem pertahanan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, alkaloid menjadi sumber berbagai obat modern. Ya, tadi ada artikel yang bisa kalian baca, bisa kalian rujuk ya tadi ya. Kemudian pengetahuan tradisional dapat menjadi dasar penemuan obat. Kemudian etnomedicine dan farmakognosi membuka jalan menuju penemuan obat yang modern. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Apakah ada pertanyaan atau masih ada yang dibingungkan? Oke, jika sudah tidak ada, maka minggu depan nanti kita akan membahas lagi terkait metabolit sekunder yang lain ya. Oke, baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita dapatkan tadi dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selamat. Sama-sama. Demikian pembelajaran yang saya sampaikan pada materi alkaloid dalam mata kuliah farmakognosi dan etnomedicine. Besar harapan saya, tayangan ini dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan pembelajaran yang saya terapkan dalam mendukung tercapainya capaian pembelajaran mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.